kau tiada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji saya pada suatu hari kepengen bicarain presidential threshold, dan alhamdulillah saya bilang wah harus pokoknya ngomong sama yang menggagasnya, itu Bang Refli Harun. Udah hadir nih di Nano for Future. Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Wah, harus didekatkan lagi. Allahu Akbar. Bang, Ya. kayaknya sukses ya Bang. PT 0%, ke orang mungkin perusahaan terbatas, nggak presidential threshold 0%. Itu abang awal kayaknya dari 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu atau udah 6 tahun berkutat dengan 0% itu pikirannya abang? Jadi saya ini, jadi gini, untuk pemirsa, namanya apa? Sobat ya? Nggak pakai apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa aja teman-teman. Buat teman-teman, pemirsa, sobat, sahabat Nano for the Future. Jadi perjuangan untuk 0% itu sudah saya gaungkan sejak 2008-2009. Iya, makanya udah lama sekali. Kenapa begitu? Karena tahun 2004 Pilpres pertama itu sebenarnya sudah ada threshold 15%. Iya, betul. Tapi pakai aturan peralihan cuma 3%. Iya, 3% kursi atau 5% suara. Kayaknya aku waktu itu masih bingung deh, 15%, bingung. Nggak ada masalah waktu itu karena calonnya kan 5 bisa. Semua bisa nyalon kan. Ada SBY JK, Mega Hasyim Muzadi, kemudian Wiranto Salahuddin Wahid, kemudian Amin Rais Siswono Yudhohusodo, Siswono, ya. Kemudian 5 Hamzah Has Agung Gumelar. Kok apal sih? Iya, ada diulang-ulang terus kan, apal pasti kan. Nah, waktu itu orang nggak masalah. Dan kenapa pakai pasal peralihan? Karena mereka mengatakan pembentuk undang-undang ini kan pilpres pertama. Kita pengen pilpres pertama dengan cara yang siaran langsung kan? Kok siaran langsung? Pemilihan langsung. Ya, pemilihan langsung. Betul. Karena itu mereka kecilkan thresholdnya agar partisipasi itu banyak. Muncul. Gitu kan. Nah, 5 calon. Tahun 2009 kita tahu kan, tahun 2004 itu yang menang SBY. Padahal SBY sendiri cuma dapat 7% kursi di Demokratnya sebagai pemimpin atau pembesut Partai Demokrat kan. Nah, tahun 2009 mau pilpres lagi sama pemilu, waktu itu kan masih dipisah ya. Mereka mikir gimana caranya biar SBY nggak nyalon. Wih, karena kata kuncinya ada di sini nih. Iya. Mereka. Oh, ini merekanya nih. Merekanya tidak usah eksplisit ya iya kan? Dong, pastinya kan? Ya. Tapi ada gitu loh. Iya. Kenapa begitu? Karena SBY calon terkuat selalu, pollingnya paling tinggi. Karena itu caranya adalah naikkan presidensial threshold. Awalnya kan 15% walaupun pakai pasal peralihan. Dinaikkan, ada yang bilang Golkar waktu itu sampai 35%. Ya, saya ingat. Kalau 35% ya cuma satu calon atau 2 calon bisa kan. Ya. Kemudian turun 30%. Partai pemerintah Demokrat itu masih mengajukan sesuai dengan undang-undang yang belum dilaksanakan 15%. Partai lain kalau tidak salah misalnya PAN 0%. Ada partai yang pengen sesuai dengan parliamentary threshold. Waktu itu kan parliamentary thresholdnya 3,5% kalau tidak salah. 4, ya kan? Nah, sekarang 4%. Nah, akhirnya sepertinya mereka berkompromi. Iya. Jadi yang 30 ini turun, yang 15 naik. Jadi jatuhnya di 20. Karena hitung-hitungannya 20 juga susah loh, gitu. Iya, dan barangkali yang ini yang terutama partai SBY 20 mungkin kita masih bisa loh, kira-kira gitu ya kan. Nah, akhirnya komprominya di sana. Nah, Pilpres 2009 sebelumnya Pileg, ternyata yang sukses Demokrat yang tadinya mau dihadang. Betul. Demokrat itu mendapatkan 26% kursi. Jadi satu-satunya partai yang bisa majukan sendiri. Iya. Sementara partai yang tadinya begitu yakin, Golkar dan PDIP, itu hanya nomor 2 dan nomor 3. Golkar akhirnya terpaksa mereka kawin paksa, ya kan? Kawin paksa dengan Wiranto, Yusuf Kala Wiranto.
Megawati kawin paksa sama Prabowo. Oh itu ya. Di terakhir-terakhir malah itu kan. Iya itu Megawati. Nah Prabowo. akhirnya ada 3 calon. Iya 3 calon. Yang menang SBY, Budiono. Jadi karena itu kemudian saya pribadi melihat wah ini nggak sehat. Yang namanya threshold itu dikaitkan dengan ketentuan konstitusi. Dari tahun 2009 berarti Abang udah merasa itu nggak sehat. Tapi ketentuan itu kan 2008. Jadi Undang-Undang Nomor 42 tahun 2008 pasal 9. Nah saya pernah menulis dan SBY pun menang is dan SBY pun menangis untuk menggambarkan bahwa threshold itu memang memungkinkan dia tidak bisa nyalon. Kalau seandainya suara Demokrat masih 7%. Kenapa begitu? Ya kita frankly speaking, JK sebagai pemenang Pilpres pada tahun 2004 Partai Golkar, dia tidak terlalu populer dari sisi keterpilihan atau elektabilitas sebagai calon presiden. Karena itu dia lebih suka kalau jangan menghadapi SBY, ya kan? Megawati yang juga kalah dengan SBY ya lebih suka kalau tidak menghadapi SBY lagi. Nah makanya pernah juga saya menulis kalah strip Mega dan the common enemy. Nah, jadi the common enemy-nya SBY. Common enemy-nya SBY ya. Nah makanya tapi begitu SBY booming ya sudah akhirnya SBY bisa nyalon dengan partai-partai pendukungnya dan banyak yang tertati-tati 2 orang calon ini, tapi untung masih bisa. Akhirnya pemilihan dan menang SBY Budiono. Iya, SBY Budiono. Tapi tentu ada bantuan-bantuan dari luar angkasa ya. SBY, ya dulu ada isunya kan, BLT, bantuan langsung tunai macam-macam kan. Nah itu jamak kan yang terjadi. Tapi idenya bukan soal itunya. Idenya adalah tidak bisa kita membuat sebuah sistem yang niatnya adalah menyingkirkan lawan. Menyingkirkan lawan itu nggak benar. Apapun, anyhow itu adalah hal yang nggak benar dan itu membuahkan Bang Refli akhirnya nulis sendiri ya. Tapi Bang Refli kan ahli tata negara. Lah kenapa jadi bikin lagu? Jadi begini Bunda ya. Kita ini saya meyakini bahwa presidential threshold itu adalah sesuatu yang inkonstitusional. Ya kan? Sebenarnya gini, kalau saya bilang presidensial threshold 0% maksudnya tanpa presidensial. Tanpa. Iya. Tapi biar gampang PT 0% ya kan. Nah, itu inkonstitusional. Kenapa inkonstitusional? Banyak caranya untuk mengatakan itu inkonstitusional kan. Misalnya kita menafsirkan ketentuan konstitusi, kita bandingkan dengan negara lain. Gak ada negara yang mempraktek sepanjang atau sependek yang saya tahu, gak ada. Gak ada ya. Yang ada adalah threshold ambang batas untuk memenangkan pemilihan. Kita juga ada 50% plus 1 plus persebaran di lebih dari separuh jumlah provinsi di mana masing-masing provinsi harus 20% minimal. Threshold di situ juga ada, Amerika juga ada dan lain sebagainya. Nah, tapi kita hebat dong, berarti kita inventor. Oh iya, luar biasa. Tapi penemuan yang ngawur, penemuan yang menyesatkan, yang menyesatkan dan tidak sesuai dengan prinsip demokrasi. Tapi ada 22 permohonan di MK yang mempermasalahkan presidensial threshold. Nah ini menarik, ini adalah perkembangan yang pengen saya tanyain, apa possibility-nya, chance-nya gitu loh. Itulah. Saya ngelihat gini ya Bang ya, sedikit ya. Saya ngelihat orang-orang ya dari kelurahan-kelurahan, dari ini apa namanya, bapak-bapak Grab, mereka udah pada ngomong loh, presidential threshold udah 0%, udah populer banget. Ya, jadi dari 22 permohonan itu terhadap undang-undang yang sekarang diuji itu ada 22 dikurang 9, ya kan? Berarti ada 13 permohonan yang sudah ditolak, 9 undang-undang yang lama. Saya mengevaluasi salah satunya adalah karena kita kampanyenya kurang. That's it. Tadi kita kan nanya kenapa Abang bikin lagu, karena Abang lihat, ini kok ditolak lagi. Padahal penolakannya itu, terus terang, saya ini orang hukum tata negara, enggak hebat-hebat amat argumentasinya. Argumentasi MK itu cuma 3, dan itu semua orang sudah bantah. 1, memperkuat sistem presidensil, nggak benar itu. Pokoknya intinya nggak benar lah. Percaya trust me, nggak benar ya kan? Itu. Kemudian yang kedua, open legal policy, nggak benar juga. Yang ketiga soal tata cara, nggak benar juga. Nah, tapi masalahnya kita menduga MK ini kan
seperti diinfiltrasi oleh kekuatan yang merdeka dia gitu. Oleh oligarkis. Karena dulu punya kepentingan misalnya terpilih kembali sebagai hakim konstitusi, mungkin juga soal anggaran dan lain sebagainya. Betul. Karena itu oligarki harus dihadapkan pada real rakyat. Makanya kita perlu campaign sebesar-besarnya. Salah satu media yang paling gampang ya dengan lagu. Wah, gitu. cocok. Berarti kita sekarang jadi paham ya. Rupanya perjalanan untuk mengatakan kebenaran ya. Kebenaran nih kan. Kulil haqqa walau kana muron, kata Bang Refli, nggak bener itu gitu. Loh kalau misalnya sampai kamu meyakini itu benar, ya nggak bener dong. Masa meyakini hal yang nggak bener karena gitu gini, kan? Bunda, satu yang menarik. Biasanya putusan pengadilan itu membawa solusi. Orang bisa berdebat di mana-mana tentang presidensial threshold. Tetapi begitu pengadilan sudah memutuskan, biasanya kalau putusannya itu adil dan accepted diterima, orang diam. Iya betul. Nggak ada lagi mempermasalahkan. Karena putusan yang adil itu membuat orang menjadi menerima, lega. Iya. Ini nggak pernah orang menerima. Makanya setiap saat orang mengajukan threshold ini untuk dibatalkan oleh MK. Kemarin itu ada ya kelompok anak muda dari daerah di Jakarta mana gitu, Jakarta Barat apa-apa. Mereka sampai ngedesak-desak saya, bunda, kita mau ke MK nih, gitu loh. Sampai mereka bilang kita bisa nggak ngajuin? Itu karena rasa nggak puas itu tadi. Iya. Cuma memang kalau ke MK ada hal-hal teknis yang barangkali orang biasa akan sulit, apalagi sekarang permohonannya kan harus online, datang ke MK pakai prokes, antigen, swab antigen dulu. Iya. Waduh, ini repot lagi ya kalau ntar ternyata ibu kotanya pindah ke Penajam, lebih susah lagi kemana MK-nya pergi, kita naik pesawat dulu. Jangan kita nanti kolaborasi sama MK, kita judicial review, dan kalau MK tidak mau pindah, jangan-jangan MK bilang semua pindah kecuali MK. Tapi kita seriusnya gini, mudah-mudahan MK ini masih punya hati nurani. Jadi kalau Tuhan gitu ya mau berkenan, kan ada lagunya juga kan yang kemarin pemimpin yang adil yang kita bahas ya. Kan MK jangan juga salah, itu pemimpin adil itu lanjutan dari threshold lanjutan dari threshold kan? Jadi threshold dulu. Nah setelah threshold kita buka, mudah-mudahan dapat pemimpin yang adil. Iya betul. Memang itu dua paket gitu. Iya paket yang paralel ya Bang ya, paket paralel. Well, kita emang dan oknumnya sama. Hanya harinya yang beda ya. Harinya beda. Jadi supaya kita jadi lebih pinter, kita jadi lebih paham nih ya, udah rajanya ini udah pakai topi raja tuh. Raja Siliwangi. Ini jangan salah. Ini dikasih oleh Jenderal Yayat Sudrajat, mantan Kabais, yang mengatakan bahwa katanya tenaga kerja Cina itu katanya itu adalah tentara yang terlatih dari suku Han. Itu dia yang katakan itu di sidang Anton Permana. Habis dia memberikan keterangan ahli, bertemu saya minta ini. Katanya cari yang baru aja. Enggak, justru yang bekas itu udah yang ada ininya ya. Jadi kayak ini naga bonar. Jadi walaupun kau tak ada pangkat, tapi kepalamu legend. Anak sekarang pada nggak kenal naga bonar ya. Kita ketahuan umurnya berapa nih ada yang nonton naga bonar. Well anyway, kita bekerja ini Bang Refli bekerja untuk presidential threshold 0%, artinya nggak ada presidential threshold, bukan untuk Bang Refli, tapi untuk anak cucu ke depan supaya ada pelajaran yang baik. Karena saya mendukung, terus terang, saya mendukung Gatot Nurmantio sebagai calon presiden. Wih, kampanye ya? Saya dukung Rizal Ramli. Terus? Saya dukung Puan Maharani. Terus? Saya dukung Prabowo Subianto. Saya dukung Anies Baswedan, saya dukung Ganjar Pranowo, saya dukung Ridwan Kamil, Hovifah Indar Parawansa, Neno Warisman, siapa saja. Artinya saya dukung 0% agar nanti kita mendapatkan calon pemimpin yang betul-betul teruji, bukan yang disaring oleh oligarki. Enak banget pikirannya lebar banget ya untuk bangsa dan negara, dan Neno for the Future emang didedikasiin untuk bangsa dan negara nih, cia-cianya gitu. Oke deh, kita nyanyi deh. Udah dari tadi kita ngomong melulu, sekarang saatnya nih, kita sampai bingung dia nih, mau dibanting gitar. Aku belum hafal, nggak apa-apa ya, aku ikut-ikut aja ya. Oke, ini Ogi yang bikin juga kan, kamu yang bikin kan? Nadanya ya, kalau cairnya sih ini Big Boss. Pokoknya lagu ini sama pemimpin ada cuma 2 orang yang bisa nyanyi. Saya sama Ogi. Ada. Ini kru saya.
Terus saya udah mulai nyanyi-nyanyi katanya. Tapi kan orang-orang salam 0% gitu. Oke. Kalau 0% lebih populer sedikit dibandingkan ini kan, dibandingkan Pemimpin Adil. Tapi Pemimpin Adil memang belum launch banget. Tapi itu insya Allah bagus banget itu lagunya. Insya Allah. Langsung Bun? Yuk. Iramanya enak. Lupa saya inin, maaf. Salam 0%, salam 0%, oh, ucapkan salam 0%. Saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini. Salam bagi lahirnya pemimpin, pemimpin jujur, pemimpin amanah. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, buang 20%, hilangkan 25%. Hapus ambang batas, yuk sekali lagi, ucapkan salam 0%. Semoga Tuhan merestui, semoga Indonesia diberkahi. Salam 0%. Allah, Masya Allah, keren banget. Itu ada idenya juga tuh Bun, syairnya. Jadi sebenarnya syair ini lebih dulu dibandingkan yang Pemimpin Adil ya. Tapi kalau ini 1 Desember, Pemimpin Adil tinggal 5 Desember. Oke, yang berikutnya deh, yang next lagu apa? Jadi kita siapin lagi nih. Kita bikinin combro. Tapi ini coba lihat ada syairnya. Mungkin karena ini syairnya riang ya. Saat matahari demokrasi masih bersinar di negeri ini. Maksudnya selagi masih ada demokrasi, kita perjuangkanlah 0% itu. Kalau enggak, waduh, lewat kita. Maksudnya gitu. Jadi walaupun riang, tapi sebenarnya itu maknanya. Mengingatkan juga ya, Bang ya. Mumpung. Nah, tapi akhirnya semoga Indonesia diberkahi. Ya, itu mengharukan juga kan? sih kalimat itu ya, ada semoga Tuhan merestui dan semoga Indonesia diberkahi. Jadi terakhir kita tetap berdoa juga. Religius juga ya Bang Refli gitu. Orangnya ya. Iya, benar. Jadi ujung-ujungnya gitu. Nano for the future ya kan? For the future. Iya, future gitu. Itu sebenarnya itu kok Bang untuk akhirat yang jaya gitu. Makanya saya katakan for the future ya kan? Oke. Kita seneng ya Bang Refli itu multi talented juga ya, jadi banyak, insya Allah karya-karyanya akan ada lagi, dan saya tentu saja berharap kita semuanya terus bersemangat untuk menyebarkan ya misi 0% ini ya Bang ya. Abang ada closing statement yang penting nggak buat semua teman-teman? Silahkan. Jadi teman-teman di seluruh yang mau ke MK jadi teman-teman di seluruh tanah air, ini kesempatan kita untuk mengubah putusan MK terdahulu yang sudah 22, dan dengan cara kita masing-masing kita berusaha menggeruduk MK, baik mengajukan sebanyak mungkin permohonan ke Mahkamah Konstitusi maupun kita ramaikan media-media campaign dengan 0% ini, agar MK paham bahwa yang sedang mereka hadapi adalah rakyat Indonesia, suara rakyat Indonesia yang genuine, bukan suara elit. Dan 0% ini bukan kepentingan calon tertentu, elit tertentu, tapi kepentingan semua rakyat Indonesia agar bisa mendapatkan pemimpin yang adil dan pemimpin yang amanah. Gitu. Makasih banyak ya Bang ya atas kehadiran. Ogi, terima kasih ya. Keren lagunya, terus berkarya ya. Oke, kita ketemu lagi insya Allah di Nano for Future di episode lanjutan atau di episode berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.